Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Guru Pembelajar. Kita masih di playlist JavaScript kekinian. Baik, ini adalah materi yang kita pelajari kemarin ya, tentang array ya, tentang array. Array ini termasuk tipe data di dalam JavaScript. Oke, kalau kita lihat preview tipe data yang ada di JavaScript seperti ini ya. The number, string, boolean, null, undefined, object. Nah, array ini ada di object. Nah, kemudian setelah ini kita akan membahas yang namanya null dan undefined. Apa sih itu? Ini sebetulnya dua tipe data ini adalah tipe data yang tidak ada ya, maksudnya yang tidak ada nilainya. Baik, kita akan bahas tipe data null dan undefined. Ini kita hapus dulu. Misalkan di sini ada let misalkan usia. Let usia kita definisikan seperti ini saja, tapi tidak kita assign nilai ke variabel usia. Kemudian kita log ke konsol usia ditambah misalkan 10, kemudian koma, kemudian kita gunakan template string usia saya adalah. Seperti biasa ya, di template string kita menggunakan $, dan nama variabelnya untuk mengoutput variabel tersebut di sebuah string. Usia saya adalah usia. Usia ini adalah variabel usia. Kita menggunakan template string di materi-materi sebelumnya ya, ada template string atau template literal. Kemudian kita save, kemudian kita buka indeks kita, klik kanan, open with live server. Jangan lupa ya, download dulu add-on live server di Visual Studio Code. Kemudian kita buka inspect seperti ini konsolnya. Lihat, kita perhatikan ini kode kita. Saya besarin dulu ALTZ untuk word wrap. Kita definisikan variabel usia, tapi kita tidak memasukkan nilai ke variabel usia. Hasilnya adalah ketika kita log di konsol usia, hasilnya adalah undefined. Artinya ketika suatu variabel ini tidak diberikan nilai, JavaScript mengassign nilai ke variabel tersebut adalah undefined. Kemudian kita melakukan operator matematika, formula di JavaScript. Undefined ditambah 10 itu adalah not a number di JavaScript hasilnya. Not a number. Kemudian usia saya adalah, kemudian ini variabel usia dicetak di konsol adalah undefined, seperti itu ya, undefined. Oke, itu adalah tipe data undefined. Undefined itu adalah tipe data yang nilainya itu tidak ada gitu ya, tidak ada. Tapi kita tidak secara eksplisit mengatakan variabel usia itu tidak ada, tapi misalkan kita lupa gitu mengassign nilai ke dalam variabel tersebut, sehingga JavaScript otomatis assign nilai ke dalam variabel yang lupa tadi kita assign dengan nilai itu menjadi undefined seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat perbedaannya dengan undefined ya, null dan undefined. Undefined kan sudah kita bahas ini ya. Nah, apa perbedaannya dengan null? Kalau null itu untuk mendefinisikan bahwa sebuah variabel tidak memiliki nilai. Jadi kita secara eksplisit, secara sengaja menentukan sebuah variabel itu adalah tidak ada nilainya. Contoh, kalau undefined kan kita lupa, misalkan kita lupa ketika deklarasi variabel, kita lupa mengisi variabel tersebut sebuah nilai. Nah, itu undefined. Kalau null itu adalah kita secara eksplisit atau secara intentionally mengassign nilai 0 ke dalam sebuah variabel. Mari kita lihat. Let usia sama dengan variabel usia sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nanti apa yang akan terjadi ketika kita simpan. Kita simpan ya, ini langsung berubah. Jadi ketika di log di konsol, usia ini akan muncul 0, usia ditambah 10, 0 ditambah 10 adalah 10. Kenapa 10? Karena null ini di dalam JavaScript ditranslasikan dalam formula ini 0 ya. Jadi ketika null ini dimasukin ke dalam formula, jadi null itu dinilai sebagai 0. 0 tambah 10 ya 10 ya. Kemudian usia saya adalah 0 seperti ini. Bukan 0 ya, tapi 0 ya. Tapi 0. Oke. Baik.
itu adalah perbedaan antara null dengan undefined. Jadi null itu secara sengaja kita memberikan nilai yang tidak ada di dalam sebuah variabel, sedangkan undefined itu adalah variabel yang belum di-assign nilainya. Baik, itu adalah null dan undefined. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang boolean. Kan kalau pembahasan di tipe data kita sini boolean ya. Boolean, true or false. Baik, kita hapus dulu. Booleans dan perbandingan. Booleans dan perbandingan. Baik, kita coba dulu, kita console log dulu. Boolean itu nilainya cuma 2, yaitu true dan false saja. Seperti ini. Kita save. True, false ya. True, false. Ini bukan string. Teman-teman, ini bukan string ya. Ini adalah sebuah nilai, yaitu true dan false. Kalau string beda lagi. Kalau string itu seperti ini. Yang dikutip. Seperti ini. Nah, ini adalah string. Nah, konsol di Google Chrome pun tahu bahwa ini dikutip ini adalah sebuah string ya. Seperti ini. Oke. Ya, ini true dan false adalah nilai boolean di dalam tipe data JavaScript. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan metode yang mengoutput sebuah boolean. Contoh metode yang akan output sebuah boolean. Contoh, let misalkan let email misalkan. Let email string ya, admin@gurupembelajar.com. Kemudian let hasil sama dengan misalkan kita cari menggunakan metode includes. Metode includes itu untuk mencari sebuah string di dalam kumpulan itu, di dalam search string ya. Jadi string apa yang dicari di dalam sebuah string, seperti itu ya. Kemudian kita kutip, misalkan kita nyari add ya. Ini bacanya adalah JavaScript tolong carikan saya add di dalam variabel email. Includes itu ada nggak add ini di dalam email gitu. Di email kan isinya admin@gurupembelajar.com gitu ya. Kemudian kita console.log hasilnya. Jadi kita mengeluarkan hasil dari ini. Hasilnya apa? Kan tadi seperti kita bilang ya, metode yang akan output sebuah boolean. Berarti hasilnya nanti akan boolean. Kita save. Tuh kan, true ya. Jadi add ini ternyata ada true di dalam sini ya. Jadi kita bisa mencari string di dalam sebuah kumpulan string, kemudian nanti hasilnya adalah sebuah boolean. Contoh misalkan kita nyari yang nggak ada. Nyari yang nggak ada misalkan tanda tanya. Save. False kan? False. Karena tanda tanya ini tidak ada di dalam string admin@gurupembelajar.com, seperti itu. Oke, itu adalah metode yang akan output sebuah boolean. Jadi boolean itu gunanya adalah itu ya. Salah satunya. Lanjut, kemudian kita juga bisa nyari misalkan contoh let nama misalkan. Di sini ada array. Misalkan ada array Agus Andi Omen misalkan. Yang ini saya matikan dulu kodenya. Let hasil nama dot includes. Kita nyari nama misalkan nama Agus ada nggak di array tersebut. Kemudian save. Ada ya. Kita nyari nama yang nggak ada, Budi misalkan. Save, false. Jadi kita bisa nyari juga di dalam array dengan metode includes. Seperti itu. Mudah-mudahan paham. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang operator perbandingan. Jadi perbandingan itu kan untuk membandingkan dua hal tertentu, nanti hasilnya adalah sebuah boolean. Contoh, operator perbandingan.
Misalkan usia sama dengan 18. Console.log. Nah, kita akan menggunakan operator perbandingan di sini. Usia equal to ini ya. Ini apa? Ya. Jadi ini beda. Beda ya. Ini adalah memasukkan nilai ke dalam variabel 18 ini dimasukkan ke variabel usia. Beda ya, ini sama dengannya 1, ini sama dengannya 2. Kalau sama dengannya 2 itu berarti dia melakukan operator perbandingan. Apakah usia ini misalkan 20 apakah usia sama dengan 20 gitu kan? Usia kan nilainya 18 ya. Terus kita melakukan operator perbandingan apakah usianya 20 gitu kan. Kita save. False ya. Ini ada 2 berarti konsol log hasil yang di atas kita matiin. Nah, ini ya. Ini kita matiin aja biar kita fokus ya. Save. Nah, kita mengassign nilai 18 ke dalam variabel usia. Let usia ya. Kemudian usia ini kita compare nih. Usia ini apakah usia sama dengan 20? Enggak kan? Karena usia 18, maka hasilnya false. Kita kasih catatan di sebelahnya. Ini false. Gitu ya. Kemudian kita bikin lagi. Console log usia equal to misalkan 40. Tentu hasilnya adalah false juga ya. Nah, ini false juga. Gitu. Kita coba lagi. Misalkan console log usia not equal to. Nah, ini not equal to ya. Tidak sama dengan. Ini tidak sama dengan. Ini equal to. Apakah usia equal to 20? Ini apakah usia equal to 40? Ini adalah apakah usia not equal to. Jadi tanda seru ini not equal to. Misalkan tidak sama dengan. Misalkan 10. Ya, hasilnya adalah true ya. Karena ya usia 18 ini tidak sama dengan 10, betul nggak? Kalau kita ganti ini menjadi 18, tentu hasilnya adalah false, ya nggak? Ya nggak? Kenapa hasilnya false? Ya karena 18 sama dengan 18, ya nggak? 18 sama dengan 18, hasilnya adalah false, seperti itu, ya nggak? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan operator berikutnya. Usia not equal to sudah. Oke, sekarang greater than. If usia greater than misalkan 15. Apakah usia greater than 15, lebih dari 15? Ya, of course. Of course ya, true. Hasilnya true ini ya. Hasilnya true di sini. Hasilnya true. Oke. Oke, kita yang opposite-nya usia less than. Misalkan less than seperti ini. Apakah usia kurang dari 20? It's true, ya, it's true ini. True ya. True. Oke, lanjut. Console.log usia greater less than or equal, kurang dari atau sama dengan, misalkan 18. Kalau 18 true ya. Kalau 18 true berarti 20 saja. 20 atau 30. Nah, hasilnya adalah true. Oke. Ya, kurang dari. Oke, kalau kita if usia kurang dari atau sama dengan 30. Ya kan? 18 kan kurang ya. 18 kurang sehingga hasilnya adalah true gitu. Kalau kita bikin angka yang lebih kecil dari 18, hasilnya adalah false seperti ini. Hasilnya adalah false. Console.log usia. Sudah ya, operatornya sudah semua? Oh, belum. Yang kebalikannya. Usia greater than equal 15. Hasilnya adalah kebalikan dari yang tadi, yaitu true hasilnya. Seperti itu. Ini adalah operator perbandingan di JavaScript. Kemudian ini kan perbandingannya dengan menggunakan angka. Apakah yang terjadi jika kita menggunakan perbandingan ini ke dalam sebuah string? Baik, misalkan di sini ada let nama sama dengan Agus. Agusnya kecil aja.
Kemudian kita akan melakukan perbandingan menggunakan string ya. Console.log nama equal to Agus. Mari kita lihat hasilnya apa. Ini perbandingan dengan string ya. Kalau tadi perbandingan dengan angka, save true ya. Jadi string Agus ini equal to string Agus juga. Oke, sama ya. Bagaimana kalau kita coba dengan string yang lain? Nama equal to A-nya besar, nah, Agus juga, tapi kapital. Oke, kita save. Ternyata false. Ya, betul ya. Agus dengan huruf kecil dengan Agus yang huruf kapital itu adalah tidak equal. Hasilnya adalah false. Mari kita uji lagi. Misalkan nama greater than, misalkan Budi, gitu ya. Kita save. True ya, true. Nama greater than Budi, it's true ya. B-nya gede aja, B-nya kecil. Nah, ini false ya. Nama greater than Budi, hasilnya adalah false. Jadi sebetulnya nilai A, jadi JavaScript ini mendeteksi alfabet yang pertama dari string ini, A dan B. Jadi yang nilainya yang paling gede adalah yang lebih ke kanan ya. A ini kan lebih dulu ya dibanding B, ya kan. Berarti B ini lebih ke belakangan, ya kan. Yang lebih belakangan ini nilainya lebih tinggi di hadapan JavaScript, betul ya. Jadi B ini kan setelah A ya, B ini nilainya lebih tinggi dibanding huruf A, begitu kata si JavaScript. Jadi hasilnya adalah false, seperti itu. Kalau kita ganti misalkan B-nya menjadi huruf kapital, ini beda lagi ya. Ini beda lagi karena huruf kecil itu lebih tinggi nilainya dibanding B kapital, seperti itu ya. Oke. Gimana, teman-teman? Jadi ini kita sedang membahas tentang boolean dan perbandingan ya. Ini sangat penting sekali ya, dasar sekali bahwa boolean ini sangat penting jika di dalam program misalkan dia ngecek apakah username-nya dan password dari user yang masuk ke web kita benar apa enggak gitu kan. Kalau benar maka true ya kan, maka true, maka tampilkan halaman dashboard gitu. Kalau false hasilnya user dan password ketika mereka login hasilnya false, maka dikasih misalkan alert atau notifikasi bahwa salah loginnya atau salah passwordnya, seperti itu. Ya, ini adalah basic dari booleans yang merupakan dua nilai saja, true dan false. Kemudian perbandingan ini sangat penting juga. Misalkan tadi untuk ngecek apakah usernya dan passwordnya sama dengan yang ada di database. Kemudian kalau true, nama dan passwordnya ada di database, maka dia masuk ke dalam web kita. Kalau tidak ya error gitu ya. Ya, mudah-mudahan paham. Ini adalah materi booleans dan perbandingan. Oke, see you next ya di dalam materi berikutnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.